Halo semuanya, saya dan keempat teman saya akan menjelaskan mengenai penerapan hukum Bernoulli pada cerobong asap. Ada beberapa poin yang menjadi pembahasan pada video ini. Salah satunya yaitu, apa sih hukum Bernoulli itu? Dan apa kaitannya dengan cerobong asap? Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rika Devi Natalia dengan NIM 123250097 dari Prodi Teknik Lingkungan. Hai, saya Pasya Priyanti Manalo dengan NIM 123250092 dari Prodi Teknik Lingkungan. Saya Aziza Adisa Putri dengan NIM 123150063 dari Prodi Teknik Geologi. Saya Farel Alexandro Ibrahim dengan NIM 123150081 dari Program Studi Teknik Geologi. Saya Gali Sandi dengan NIM 1231559 dari Teknik Geologi. RBL atau pembelajaran berbasis riset adalah pembelajaran yang menuntut peserta didik untuk mampu menemukan, mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dan kemudian menguji kebenaran pengetahuan tersebut. Tujuan pada RBL kita sebagai mahasiswa diajarkan untuk membiasakan berpikir ilmiah dan menyampaikan ide pada platform atau sosial media yang kita punya, dan untuk lebih memahami dan mengenal berbagai teknologi aplikasi serta perkembangan di era industri 4.0. Daniel Bernoulli adalah anggota keluarga matematika Swiss kelahiran 8 Februari 1700 di Belanda. Ia dilahirkan dalam keluarga ahli matematika terkemuka. Karya terpentingnya mempertimbangkan sifat dasar aliran fluida, tekanan, kepadatan dan kecepatan, dan memberikan prinsip Bernoulli dan karyanya tentang hidrodinamika. Bahkan, istilah itu sendiri didasarkan pada judul karya yang ia hasilkan berjudul Hidrodinamika. Karya ini untuk pertama kalinya berisi analisis yang benar tentang air yang mengalir dari sebuah lubang di sebuah wadah. Hal ini didasarkan prinsip kekalan energi yang dipelajarinya bersama ayahnya pada tahun 1720. Daniel juga membahas tentang pompa dan mesin lain untuk menaikkan air. Salah satu penemuan luar biasa muncul di bab 10 hidrodinamika, di mana Daniel membahas dasar teori kinetik gas. Ia mampu memberikan hukum-hukum dasar teori kinetik gas dan memberikan meskipun tidak sepenuhnya rinci. Apa itu cerobong asap? Cerobong asap merupakan struktur yang berfungsi sebagai ventilasi pembuangan gas panas atau asap yang dihasilkan dari kompor, boiler, tungku, atau bahkan perapian keluar menuju atmosfer. Cerobong asap biasanya tersusun secara vertikal atau mendekati vertikal. Hal ini bertujuan untuk memastikan apakah aliran gas telah mengalir dengan lancar. Pernahkah kalian bertanya-tanya mengapa cerobong asap suatu pabrik dapat mengeluarkan asap? Ternyata hukum Bernoulli terdapat di proses ini. Asap yang dihasilkan suatu pabrik memiliki suhu yang panas atau tinggi. Suhu tinggi ini mengakibatkan massa jenis udara kecil dan mudah terapung atau bergerak ke atas. Disinilah hukum Bernoulli berperan. Prinsip hukum Bernoulli menyebutkan bahwa jika pergerakan aliran udara tinggi, tekanan menjadi kecil. Sebaliknya, jika laju aliran udara rendah, tekanan akan besar. Bagian atas cerobong asap berada di luar ruangan dan terdapat angin yang berhembus di dalamnya. Akibatnya, tekanan udara sekitarnya lebih kecil. Udara bergerak dari tempat yang bertekanan tinggi ke tempat udara yang bertekanan rendah. Hukum Bernoulli dapat diaplikasikan pada aliran fluida, termasuk udara yang mengalir melalui cerobong asap. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa tekanan statis dan tekanan dinamis suatu fluida akan tetap konstan jika tidak ada kerja yang dilakukan pada fluida dan tidak ada kehilangan energi. Namun, penting untuk dicatat bahwa hukum Bernoulli mengabaikan efek gesekan dan perubahan energi potensial gravitasi. Dalam konteks cerobong asap, aplikasi hukum Bernoulli dapat memberikan pemahaman mengenai perubahan tekanan dan kecepatan udara seiring dengan ketinggian di sepanjang cerobong.
Namun, perlu diingat bahwa faktor lain seperti angin, arah angin, dan kondisi cuaca juga dapat mempengaruhi pergerakan cerobong asap. Penerapan hukum Bernoulli dalam konteks cerobong asap dapat memberikan wawasan mengenai dinamika udara di sekitar cerobong tersebut. Tetapi, model yang lebih kompleks dan faktor tambahan seringkali diperlukan untuk mempertimbangkan semua variabel yang terlibat dalam perpindahan udara melalui cerobong asap. Rumus hukum Bernoulli. Persamaan hukum Bernoulli erat kaitannya dengan tekanan, kecepatan, dan ketinggian dari dua titik poin dengan aliran fluida dan massa jenis. Munculnya persamaan Bernoulli didapat dari keseimbangan energi mekanik atau energi kinetik dan energi potensial bersamaan dengan adanya tekanan yang muncul. Tekanan ditambah energi kinetik ditambah energi potensial sama dengan konstan. Dengan menerapkan hukum kekekalan energi, maka kita dapat memperoleh persamaan hukum Bernoulli berikut. P1 ditambah rho GH1 ditambah setengah PV1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah PV2 kuadrat. Perhatikan suku-suku yang mengandung rho, yaitu setengah rho V kuadrat dan rho GH. Jika kita menggunakan definisi kerapatan atau massa jenis yaitu rho sama dengan M per V besar, maka setengah rho V kuadrat sama dengan setengah M per V besar dikali V kuadrat sama dengan setengah MV kuadrat per V besar. Yang tidak lain adalah energi kinetik per satuan volume fluida atau biasa juga disebut kerapatan energi kinetik. Demikian halnya untuk rho GH. Jika kita memasukkan definisi massa jenis, maka kita akan memperoleh bahwa suku rho GH ini tidak lain adalah energi potensial fluida per satuan volume. Selain bentuk persamaan di atas, persamaan Bernoulli dapat juga dituliskan dalam bentuk yang setara dengan persamaan tersebut, yaitu P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah rho GH sama dengan konstan. Pada cerobong asap, untuk menentukan debit asap yang keluar, dapat menggunakan rumus Q sama dengan C dikali A akar 2GH dikurang TI dikurang TE per TE. Dengan E merupakan aliran cerobong dengan satuan M kubik per second, A luas penampang cerobong asap dengan satuan meter kuadrat, C koefisien debit dengan nilai berkisar 0,65 sampai 0,70. H yaitu ketinggian dengan satuan meter, G percepatan gravitasi, TI suhu rata-rata di dalam cerobong dengan satuan Kelvin, dan TE suhu udara luar dengan satuan Kelvin. Dengan syarat, rumus hanya dapat digunakan pada percobaan yang lebih terencana dengan suhu yang dihasilkan dan kecepatan aliran dapat diperkirakan dengan tepat.